Ya, kembali lagi bersama kami di Good Morning Indonesia dan kita masuk ke dalam segmen Morning Talk. Dan pemirsa, bagi rakyat Indonesia, bulan Ramadan pada tahun ini terasa berbeda dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab tahun ini rakyat Indonesia juga akan menyelenggarakan pesta demokrasi dan berupa pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. Nah, terkait dengan dua event tersebut, yakni bulan Ramadan dan Pilpres 2014, Anda besok bisa ikut serta dalam acara doa bersama dan buka puasa bersama sekaligus dialog publik yang diselenggarakan DPD KNPI DKI Jakarta dan organisasi Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau HMS. Ya, diharapkan melalui acara tersebut Anda dapat memiliki bekal pengetahuan yang cukup saat memilih Capres-Cawapres pada 9 Juli nanti. Dan untuk membahas acara tersebut di studio kini telah hadir Sekretaris DPD KNPI DKI Jakarta Raden Uman, serta Sekjen HMS Harjuno Wiwoho. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ini kan kalau kita melihat tahun ini bulan sucinya sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin baru pertama kali ya bisa berbarengan acaranya ya antara bulan suci Ramadan dan juga Pilpres. Apalagi Pilpresnya juga sangat berbeda dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya. Jadi sepertinya butuh doa yang cukup khusus dan besar agar Pilpres ini berjalan dengan lancar. Dan kabarnya kan memang akan diselenggarakan acara buka puasa bersama dengan kaum duafa. Kalau boleh diceritakan sedikit seperti apa? Jadi kami dari Gerakan HMS sebelumnya memang dari awal puasa kami sudah melakukan acara-acara tersebut di daerah seperti kemarin di Semarang juga, kemudian di Yogyakarta. Insya Allah nanti hari menjelang mendekati Pilpres ini kami memang secara khusus mengajak bersama bersinergi dengan DPD KNPI Jakarta untuk mengajak masyarakat dialog publik dan doa bersama, karena kita melihat bahwa memang alhamdulillah tahun ini Pilpres kita ini berkaitan dengan Ramadan. Karena seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah, kalau situasinya ini panas sekali. Jadi kalau misalnya tidak Ramadan, mungkin dari beberapa waktu kemarin sudah banyak hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan bersama. Tapi kita merasa bahwa hari ini berkaitan dengan Ramadan, seperti tadi malam Ketua KPU juga bicara, kemenangan besok 9 Juli adalah kemenangan rakyat Indonesia. Betul. Jadi siapapun yang pemilihnya menang adalah yang menang rakyat Indonesia. Betul, jadi kita harapkan semua masyarakat pada saat nanti Pak Prabowo menang, artinya pendukung Jokowi juga ikut merayakan kemenangan Pak Prabowo. Pada begitu saat sebaliknya. Pak Jokowi menang, tim sukses Pak Prabowo harus bisa legowo untuk bisa menerima kemenangan Pak Jokowi. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita lihat kan sekarang juga persiapan sudah menghitung hari dan memasuki masa tenang. Kalau dari Mas Umar sendiri selaku Sekretaris DPD KNPI ini, persiapan dari KPU sendiri ataupun persiapan mental dari masyarakat sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat sih bagaimana penjelasan dari KPU bahwa mereka telah melakukan persiapan secara matang menjelang tanggal 9 dan suara sudah didistribusi ke semua daerah, sehingga tanggal 9 Juli tinggal menunggu bagaimana rakyat menentukan pilihan terhadap calon pemimpin ke depan. Nah, cuma memang kita berharap kenapa acara ini kita gagas bersama HMS. Jakarta ini kan menjadi ibu kotanya negara Republik Indonesia, di mana ada gejala-gejala seperti kemarin misalnya pernah terjadi kerusuhan di Jogja, dan kita tidak berharap bahwa nanti di Jakarta terjadi kasus seperti 98. Banyak orang mengatakan bahwa pemilu ini karena pertarungan tinggal dua antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dan dianggap Pak Prabowo yang mempunyai latar belakang militer, sehingga dianggap kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi sebuah hal yang mungkin berdampak sistemik terhadap seperti terulang 98. Nah, kita berharap bahwa kenapa kita gagas acara ini dan kita bikin acara doa bersama supaya pemilu ini berjalan dengan baik, tenang, tertib, dan tidak ada kelompok A dan kelompok B untuk melakukan hal-hal yang berdampak terhadap kerusuhan dan segala macam. Sehingga ini berjalan dengan damai. Siapapun pemimpinnya seperti yang disampaikan oleh Mas Harjuno, kita harus terima bahwa itu adalah pilihan rakyat dan kita harus legowo. Tadi malam misalnya di debat Capres juga terakhir, baik itu pihak Pak Prabowo maupun pihak Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan menerima keputusan mandat dari rakyat. Betul. Gitu loh. Dan Artinya, itu memang sudah digamblangkan secara jelas oleh Pak betul. Prabowo seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara terkait dengan buka puasa besok nanti, apakah nanti dari pasangan Capres, Cawapres atau tim sukses dari kedua kubu diundang? Yang jelas begini, Mas.
pada saat kita melakukan suatu dialog, seperti kemarin saja saya di Semarang kita lakukan dialog dengan kawan-kawan HMI juga. Satu kelompok organisasi saja pada saat kita berkumpul lebih dari katakanlah 100 orang, itu pasti kedua kubu pasti ada. Di dalam hal ini saya tidak secara khusus mengkhususkan bahwa tim sukses, karena kan ini memang sudah minggu tenang. Jadi kebetulan sebagai pembicara itu ada Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, dan ada juga kalau bicara dari kubunya Pak Prabowo, itu doa bersama itu dibawakan oleh Bang Haji Ustadz Fajar Siddiq, anggota DPRD DKI. Jadi sebenarnya inti dari acara ini adalah udah bukan kampanye Sudah lagi bukan kampanye kok, lagi. ya. Ini jadi sebenarnya bisa dilakukan oleh semua masyarakat oleh Indonesia. semua masyarakat. Jadi kita sebetulnya hanya nantinya akan justru memberikan satu pengetahuan. Diskusi publik yang kita bawa ini kan terkait masalah kasus-kasus korupsi apa sih yang sebetulnya masih ada di Republik ini? Apa sih yang harus dituntaskan oleh Presiden mendatang? Jadi kita tidak bicara bahwa kalau Pak Prabowo jadi pasti berani begini, Pak Jokowi jadi berani begini. Kita justru mempunyai pengharapan sebagai masyarakat, siapapun yang jadi Presiden harus bisa mensejahterakan masyarakat, harus bisa menjalankan apa yang menjadi amanah masyarakat, apa yang menjadi amanah rakyat itu dengan sesuatu yang kemenangan bagi semua. Tapi inti dari acara ini kan ada selain buka bersama dengan kaum duafa, juga ada diskusi publik yang tadi sudah disebutkan. Sebenarnya apa sih keuntungan ataupun kepentingan yang memang harus dilakukan, bahwa memang diskusi publik ini penting loh untuk diselenggarakan? Yang jelas begini, kemarin saya sudah bicara sama Bang Umar, kita khusus tentang masalah diskusi publik ini, tema yang sebetulnya kita ambil ini kan tentang membebaskan negeri dari jerat hutang abadi. Artinya secara global kita bicara tentang masalah ancaman perekonomian bangsa. Makanya Pak Sasmito sebagai Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Keuangan Negara, kita minta untuk memberikan satu pencerahan kepada kaum muda. Khususnya saya melihat bahwa di sini KNPI ini kan sebagai wadah yang membawahi sekitar 173 OKP lebih di Jakarta, supaya mereka paham bahwa apapun juga tentang masalah perekonomian bangsa, kita besok 2015 menghadapi APTA, kita benar-benar masyarakat itu harus, selain kita mendorong kepada penegak hukum, harus punya kreativitas mandiri. Masyarakat harus siap dengan segala apa yang terjadi di dalam posisi Pilpres 5 tahun ke depan. Karena menghadapi APTA 2015, kalau masyarakat sendiri tidak siap dengan segala situasinya, nanti akan terjadi hal-hal yang seperti Bang Umar sebutkan. Apalagi khusus Pilpres tahun ini, saya kemarin sudah keliling juga seperti yang disampaikan Pak SBY kemarin terakhir, bahwa ada 4 daerah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Poso, dan Irian. Itu daerah-daerah rawan. Jadi kalau kita bicara tentang kekisruhan, itu tidak bermuara dari Jakarta. Seperti 98 kita ketahui bersama, awalnya pasti dari Medan. Nah, itu yang kita berusaha jaga, sama-sama kita jaga, karena apapun juga tidak semua masyarakat menginginkan terhadap hal-hal yang mungkin oleh kepentingan-kepentingan diinginkan. Nah, kalau bicara mengenai kepentingan ini sendiri ya, mungkin Mas Umar atau Mas Harjuno tahu, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah enggan untuk kembali ke masa lalu, sudah enggan untuk melihat kerusuhan yang sempat terjadi, dan sebenarnya bisa diyakinkan kok bahwa 99% masyarakat Indonesia tidak ingin melakukan hal itu lagi kembali terjadi, atau tidak ingin hal itu kembali terjadi. Di sini kan juga kadang-kadang dengan situasi politik yang memang terkesan panas atau dibuat panas, padahal sebenarnya tidak sepanas itu. Ada kelompok-kelompok yang memang mungkin memanfaatkan situasi ini. Dari pandangan Mas Harjuno sendiri? Yang jelas kalau misalnya bicara dibuat panas atau terkesan panas, kita sama-sama bisa melihat kok bahwa demokrasi yang berbasis kepada persaingan di tahun 2014 ini menghasilkan sebuah persaingan yang sangat besar. Saya secara pribadi melihat 5 kali debat capres yang terjadi itu, apalagi yang terakhir ini kok saya menilainya kurang baik ya. Jadi masyarakat justru dipertontonkan kepada sebuah persaingan yang menjadikan masyarakat itu seperti yang Mbak bilang, menjadi enggan sebetulnya melihat ini. Tapi ini adalah proses daripada demokrasi. Ini harus kita lalui gitu loh. Justru daripada itu masyarakat harus paham, masyarakat harus bisa tahu bahwa semua ini kan harus kembali dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi siapapun yang mengemban amanah rakyat, itu adalah ya mereka itu membantu masyarakat untuk bisa mewujudkan kesejahteraan sosial, untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan, untuk bisa menyelamatkan energi dan sebagainya, seperti yang 5 kali debat capres ini sudah ini. Jadi jangan sampai itu hanya menjadi sebuah pencitraan, itu hanya menjadi sebuah janji dan tinggallah janji. Saya yakin peninggalan Pak SBY 10 tahun terakhir ini adalah sesuatu yang menurut saya sudah cukup baik. Artinya
tinggal bagaimana bisa meneruskan apa yang menjadi peninggalan-peninggalan kemarin. Dan jadi juga seperti kasus korupsi ya? dan juga Baik. harus meningkatkan. Baik, kita cukupkan dulu di segmen awal, kita akan kembali lagi tentunya ya, Restu ya? Ya, di Morning Talk dan tentunya tetap bersama kami. Ya, kita masih membahas mengenai sambut Pilpres 2014 yang memang tinggal menghitung hari dan memang kita sudah memasuki masa tenang, Restu, dan diharapkan memang seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi pada tanggal 9 Juli nanti untuk mencoblos pilihan kita semua untuk menjadi presiden ya tahun 2014-2019. Kalau kita lihat sekarang di beberapa negara tertentu sudah melakukan pencoblosan seperti di Australia, Amerika sudah melakukan pencoblosan untuk memilih presidennya. Dan memang kalau saya boleh mengintip sedikit masyarakat Indonesia yang ada di mancanegara, ini kan terlihat tertib, terlihat sangat antusias untuk Pilpres kali ini. Dan mungkin kita bisa mencontoh bagaimana masyarakat Indonesia di luar yang melakukannya secara tertib. Kira-kira kalau dari prediksi Mas Umar mungkin, pada 9 Juli nanti, persiapan masyarakat Indonesia kalau kita lihat debat capres semalam, itu kan mentalnya juga terkadang sudah terlihat, oke, ini saatnya saya terakhir menunjukkan jati diri kami sebagai capres dan cawapres. Kalau dari masyarakatnya sendirilah, kira-kira seperti apa? Ya, saya pikir sih masyarakat, kalau mau jujur ya, kalau dari pemilu ke pemilu itu sebetulnya sudah mulai banyak yang apatis, gitu loh. Cuman karena hari ini, mungkin karena cuma ada 2 pilihan. Kalau sebelum-sebelumnya banyak terus calon-calon presiden. Minimal. Ya 3, 4 ya kan. Harun ini kan hanya 2. Mungkin antusias masyarakat akan begitu tinggi karena dianggap juga dua-duanya punya potensi. Betul. Gitu. Di sisi lain Pak Prabowo dianggap orang yang tegas, yang berani untuk mengambil keputusan secara cepat dan juga berani berhadapan dengan negara-negara luar. Dalam konsep misalnya yang sering dibilang bocor-bocor itu kan. Nah, di sisi lain Pak Jokowi dianggap seorang pemimpin yang punya kemampuan memasyarakat, yang punya pendekatan yang cukup baik terhadap masyarakat. Nah, ini kan tinggal bagaimana masyarakat menilai. Kalau kita melihat dari dua-duanya, semuanya juga punya potensi, semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi kita berharap masyarakat bisa menentukan pilihan dalam situasi dan kondisi saat ini. Bangsa kita memang dalam situasi yang sebetulnya nggak terlalu seperti yang dibicarakan di media dan di masyarakat ya. Bangsa kita ini biasa aja sebetulnya, nggak seperti mengkhawatirkan gitu loh. Gitu loh. Yang jelas justru gini Bang. Kalau misalnya bicara terkait itu, bukan masyarakatnya kalau kita lihat. Saya melihatnya bahwa siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden nanti, tugasnya ini sangat berat. Mereka duduk, anggaran kita ini defisit. Bisa dibayangkan, kita ini sudah defisit anggaran per kemarin saja 33,7 triliun lebih. Sekarang subsidi BBM yang dari kemarin 23 triliun, hari ini mencapai 110 triliun. Makanya justru presidennya untuk bicara kesejahteraan nanti tinggal bagaimana masyarakat ini memilih, benar-benar harus menjalankan tugas itu, bukan misalnya yang jadi Pak Prabowo itu untuk kelompoknya Pak Prabowo, misalnya yang jadi Pak Jokowi untuk kelompoknya Pak Jokowi. Benar-benar untuk seluruh masyarakat. Harus melihat secara jeli subsidi-subsidi apa yang perlu, subsidi-subsidi apa yang tidak perlu. Terus bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Kita bisa melihat bahwa sumber daya alam itu akan habis seperti yang Pak Hatta bilang kan. Tapi bagaimana peningkatan sumber daya manusia? Bisa dibayangkan besok ini 2015 saat semua nanti sopir bis, sopir taksi bisa dari orang India di Indonesia. Bagaimana kalau masyarakat kita tidak punya kreativitas mandiri? Betul. Jadi memang harus dari sisi manusianya yang dibuat lebih kreatif, lebih mampu berdiri sendiri, apalagi 2015 sudah masuk free trade ya. Dan itu tugas daripada penyelenggara negara untuk bisa bagaimana masyarakatnya diarahkan secara. Mungkin kalau misalnya dari KNPI atau mungkin dari HMS, apakah nanti ada pengawasan terhadap pemerintah itu juga terhadap masyarakat terkait dengan pemilu nanti dan juga nantinya ke depan jangka panjangnya 5 tahun ke depan ketika ada capres dan juga cawapres yang sudah terpilih. Nah, seperti apa pengawasan terkait dengan kalau nanti ada subsidi-subsidi yang harus diisi dan tidak diisi? Nah, seperti apa ini misalnya? Ya, kalau kita dari KNPI, karena kita ini organisasi pemudaan, seperti yang tadi bilang, kita juga selalu memberikan kritikan terhadap pemerintah penyelenggara negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terakhir kita KNPI DKI mengkritisi misalnya kasus yang ada di Jakarta. Kita, walaupun kita adalah
dianggap KNPI ini organisasi plat merah misalnya selama ini, tetapi kita dianggap juga sebagai mitra pemerintah, tapi kita juga tetap harus mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Kalau menurut kita ada terjadi penyelewengan, ada terjadi pelanggaran, ya kita harus memberikan masukan terhadap mereka kenapa ini bisa terjadi. Sehingga organisasi KNPI itu bisa betul-betul menjadi bagian daripada masyarakat yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti itu. Oke. Terkait kalau titik intinya seperti yang kita sudah sosialisasikan juga, bukan hanya di KNPI, semua organ OKP yang di bawah KNPI kita lihat bahwa saya bicara tadi masalah subsidi. Kita ini sejak 2003 era pemerintahan Megawati ada yang namanya kasus BLBI yang itu kemudian ditetapkan surat keterangan lunas itu dinamakan subsidi bunga obligasi rekap, itu 60 triliun per tahun. Sudah dibayarkan sejak 2003 yang namanya bunga itu sampai 2013. Itu jumlahnya bisa dibayangkan 600 triliun uang rakyat menguap. Itu dari APBN dari pajak. Itu selalu kita kawal untuk kita bicara bahwa siapapun nanti presidennya harus berani mengusut tuntas kadar itu. Saya kalau misalnya bicara tentang BLBI, saya melihatnya apa? Bahwa BLBI 25 Juli 2012 perintah Presiden SBY diminta untuk mengusut tuntas. Makanya kita dari organisasi kepemudaan kita harus bisa melihat, ayo presiden yang baru bisa melihat mana subsidi yang pas untuk rakyat, mana yang tidak. Jadi sebagai ini juga ya, pemantau secara tidak langsung. Oke, kalau kita kembali lagi untuk sambut Pilpres 2014 yang memang tinggal menghitung hari, ini kan akan diadakan doa bersama dengan kaum duafa dan juga diskusi publik. Apakah memang KNPI melihat doa bersama ini dianggap sangat perlu, melihat karena memang situasi dari negara kita untuk menuju Pilpres 2014 ini sebegitu perlunya, atau memang itu hal yang rutin dilakukan di setiap Pilpres? Yang jelas kalau misalnya bicara doa bersama, kita ini kadang-kadang kalau misalnya sudah mentok apa-apa ini kan semua kita harus kembalikan kepada Tuhan. Semua ini kerajaan langit dan bumi ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan momennya Ramadan, kita bisa berbagi di saat Ramadan, jadi kita justru membuat situasi tidak memprovokasi, tapi kita memberikan stimulan kepada masyarakat. Dan doa bersama ini kan keterkaitannya bagaimana masyarakat ini tensinya supaya lebih baik, kita juga lebih tenang menyikapi semua situasi ini. Dan yang selalu saya tekankan berkali-kali, alhamdulillah tadi malam Ketua KPU mengatakan bahwa ini sebetulnya sulit untuk diterima sebetulnya ya. Siapapun saya paham betul lah, seperti kemarin kita di Solo juga terjadi, di Jogja terjadi. Kenapa saya tidak memulai dari Jakarta? Kenapa saya memulai kemarin dari Jogja, dari Semarang? Karena mereka-mereka di daerah ini lebih panas. Makanya situasi itu yang selalu kita tekankan. Ayo, saya juga masuk ke timnya Pak Jokowi, kemenangan untuk rakyat Indonesia. Saya masuk juga ke tim Pak Prabowo, kemenangan rakyat Indonesia. Dan sekarang ini HMS kemarin harus berkorban. Sampai besok pokoknya kalau HMS, kita yang beberapa organ basis HMS, itu yang tahu pada saat 9 Juli, yang pertama saya mensosialisasikan saya pribadi tidak akan golput. Yang kedua, 9 Juli kalau saya kan tidak akan digratifikasi. Masyarakat jangan mau digratifikasi. Jadi jangan sampai ada serangan fajar, serangan duha, ada money politik. Nah, itu penting itu. Jangan sampai ada serangan duhur. Apalagi jangan lupa dibuka dulu kertas suaranya ya. Jadi kita harus sama-sama mencanangkan besok 9 Juli pilihan kita nomor 1 atau nomor 2 itu yang tahu hanya kita dan Tuhan. Betul. Artinya pada saat itu benar terjadi, besok kemenangan ini benar-benar untuk rakyat Indonesia. Saya setuju. Mungkin dari Mas Umar ya? Ya, seperti apa kan? Ya, saya pikir apa yang disampaikan Mas Juno juga sama saja ya. Artinya penting kita ini nggak penting si A dan si B. Yang penting bahwa kemenangan besok adalah kemenangan rakyat Indonesia, itu yang penting. Ya. Supaya masyarakat sejahtera, masyarakat makmur ya kan, dan negara kita menjadi negara yang bermartabat di mata dunia gitu. Karena tugasnya masih berat ini. Orang jadi presiden ini tahun ini terberat, bisa dibayangkan. Tahun 2014 ini terberat. Jadi siapapun duduk jadi presiden pasti akan ngutang. Bisa dibayangkan dengan penerimaan pajak bisa. Jadi kalau misalnya presidennya tidak mengawal segala sesuatunya, ya benar-benar perekonomian kita ini terancam. Baik. Dan itu ditambah sudah lagi dikatakan. dengan tuntutan masyarakat yang memang mengharapkan Indonesia lebih baik, lebih bersih dan lebih sejahtera. Pastinya seperti itu begitu. Ya. Baik, terima kasih sekali Mas Harjuno, terima kasih sekali Mas Umar sudah hadir dan sudah mencerahkan kita ya sebenarnya ya. Kita dengan lebih tenang ya. Jadi kalau dengan lebih tenang. Jadi harus lebih legowo. Yang penting kan sekarang pilihannya
hanya ada di kita Ya. dan ada yang di atas. Yang jelas alhamdulillah ini kita berdua bicaranya Good Morning Indonesia. Kalau kita bicaranya pas malam mungkin kita agak lebih keras dari mereka. Sekarang harus agak tenang gitu ya. Ini lebih masih tenang. pagi. Ini masih pagi, kita masih nunggu sampai nanti. Baik, terima kasih sekali Mas Umar dan Mas Arjuno sudah boleh hadir ke studio kami pagi hari ini. Dan Cynthia, perbincangan kita di Morning Talk ini juga sekaligus menuntaskan kita di acara ini ya, di Good Morning Indonesia di edisi minggu hari ini. Iya, dan memang yang menjadi pesan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita masyarakat Indonesia harus bersatu. Apapun pilihan Anda, pastikan bahwa memang pilihan ini adalah pilihan yang berasal dari kita sendiri. Jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu negatif, kampanye hitam. Jadi memang kita tidak boleh terprovokasi karena kan sekarang kan situasi agak sedikit berkubu-kubu gitu ya, dari kelompok sosialisasi media sosial. Jadi tentukan pilihan Anda, yang penting jangan golput karena siapapun pemenangnya ini adalah kemenangan kita bersama. Ya, saya Rosadi Tomo. Saya Cynthia Rompas. Sampai jumpa. Terima kasih.